itu menjadi dikenal. Jadi ini satu ciri ya, al-bait di sini adalah Baitullah, al-Baitul Haram, al-Ka'bah al-Musyarrafah. Makanya di sini fungsi dari al di sini lil ahdi, untuk menjelaskan bahwa alif lam di sini adalah alif lam yang jelas, alif lam yang makrifah. Wa id ja'alnal baita. Baik ya, kita coba untuk membaca dulu ya ayatnya, kemudian terjemahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud. Baik, di sini ada penggalan ini ya, penggalan ayat di dalam tafsirnya sampai wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Terusannya wa akhirnya disambung dengan ayat 126 ayat berikut. Berarti ada pemahaman dari Ibnu Katsir, ini disambungkan. Biasanya kan per ayat ya, per ayat beres. Sekarang dibagi dua. Artinya kita akan bahas hari ini 2 poin. Satu al-bait yang tadi, ada 2 fungsi, ada 2 hal yang mesti kita sorot. Baitullah itu yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Pertama, masabatan linnas. Yang kedua, amnan. Jadi kita akan sorot 2 ini ya. Dari al-bait, Baitullah itu masabatan linnas, tempat berkumpul manusia yang membuat rumah Allah menjadi kerinduan. Rindu. Masabatan itu nanti apa? Sabaya subuh, roja'a, kembali lagi. Walaupun lelah, walaupun di sana merasa kita lelah, tapi ketika beres dari sana ada kerinduan. Itu masabah. Makanya disebut marji ya, marji. Tempat kembali, kembali lagi itu masabah. Masabatan linnas. Maka tadi diartikan tempat berkumpul. Kenapa disebut tempat berkumpul ya? Karena berkumpul lagi. Orang yang melaksanakan contoh ibadah haji, walaupun 40 hari mengeluarkan dana, tapi ada perasaan ingin kembali lagi. Itu masabah. Jadi dihubungkan dengan ayat berikut, ini bagian daripada doa Nabi Ibrahim. Itu yang pertama ya, masabah. Nanti kita telusuri apa itu masabah. Yang kedua, amnan. Baitullah itu menjadi tempat yang aman. Satu, menjadi kerinduan karena tempat berkumpulnya manusia. Yang kedua, menjadi keamanan. Karena aman itu arahnya ke kolbu. Ya. Jadi aman itu arahnya ke kolbu. Dari ketakutan menjadi aman. Wa amanahum ya min khauf alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi dengan adanya orang diberikan makan karena lapar, itu fisik, dan diberikan keamanan dari ketakutan, maka itu psikis, jiwa. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Jadi aman dari ketakutan. Berarti al-bait di sini amnan, akan merasa aman. Siapapun yang masuk ke sana aman. Ini khusus al-bait. Tapi nanti kita bisa masuk juga Baitullah yang ada di muka bumi ini bisa berperan seperti ini. Kalau bisa difungsikan. Kalau masjid-masjid yang ada di bumi ini
bisa difungsikan sebagai fungsinya. Satu sebagai tempat berkumpul, itu memang terjadi bagi kita, tempat berkumpul untuk keilmuan, untuk baitul mal, harta dan sebagainya, kan masjid basisnya. Yang kedua, orang yang bisa masuk ke masjid harus merasa aman. Artinya harus dimakmurkan. Itu secara umumnya. Tapi kalau di sini al-bait di sini adalah baitullah. Itu yang pertama. Yang kedua nanti panjang membahas tentang wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ini yang akan disorot. Tapi panjang di sini. Tentunya ikhtilaf nanti apa yang dimaksud dengan maqam. Baik, kita coba satu dulu ya. Apa itu masabatan linnas? Menurut Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi'ulumi fid darain amin. Qala al-Aufi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qauluhu ta'ala wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas yaqulu la yaqduna minhu wataran ya'tunahu thumma yarji'una ila ahlihim thumma ya'uduna ilaihi. Ini jelas ya, masabatan linnas, beristabilot. Masabatan linnas dari Al-Aufi, qala Al-Aufiyyu an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, wa id ja'alnal baita, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, baitullah Makkah al-Mukarramah, masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Yaqulu, Ibnu Abbas memberikan tafsiran la yaqduna minhu wataran ya'tunah. Jadi apa yang sudah mereka qada, laksanakan sampai beres dan sebagainya, ya'tunahu, mereka mendatanginya, summa yarji'una ila ahlihim, kemudian mereka pun setelah melaksanakan apa yang ada di Baitullah itu, kalau haji-haji, umroh-umroh dan sebagainya, tawaf dan sebagainya, summa yarji'una ila ahlihim, kemudian mereka semua pulang ke kampung halamannya, summa ya'uduna ilaihi, nah ini, kemudian mereka pun ingin balik lagi ke situ, balik lagi ke al-bait. Ini yang dimaksud dengan masabatan linnas, ada kerinduan. Jemaah-jemaah haji, jemaah-jemaah umroh pasti ada kerinduan. Dan ini sudah dipastikan ya, rindu, walaupun di sana pasti berdesak-desakan. Walaupun di sana harus kita mengeluarkan dana, tapi tetap ada kerinduan. Jadi inginnya tidak sekali, haji terus-terusan, umroh terus-terusan, inginnya kan begitu. Itu yang dimaksud masabatan linnas. La yaqduna minhu wataran ya'tunahu summa yarji'una ila ahlihim summa ya'uduna, balik lagi ke situ. Jadi ada keinginan. Nah, dengan kata ini sudah jelas ke bawah itu ya, membahas tentang apa itu masabah, sabah yasubu, itu kembali atau berkumpul. Tapi di sini ada beberapa poin tuh disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi semuanya sama ya. Semuanya sama kalau dibaca. Coba baca saja di semuanya baca. Nanti kita potong poin pentingnya. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mathabatan linnas yaqulu yatubuna. Rawahuma banu Jaririn. Yang pertama yang tadi dari Al-Aufi ke Ibnu Abbas. Yang kedua dari Ali bin Abi Thalhah ke Ibnu Abbas. Dua-duanya kan murid Ibnu Abbas. Kalau yang kedua itu masabatan itu yasubuna. Jadi menggunakan apa? Menggunakan fi'il mudhari, yasubuna. Masabatan itu kan masdar mimi. Masabatan tempat berkumpul atau isim makan. Kalau diartikan tempat. Kalau masdar mim berarti perkumpulan. Kalau al-isim zaman berarti waktu berkumpul.
Kalau tadi diartikan diterjemah tempat berkumpul, berarti masabatan isim makan. Ismul makan dari saba yasubu. Di sini masabatan linas yakulu yasubuna, mereka berkumpul. Dan dua-duanya riwayat Ibnu Jarir. Tuh, oleh Ibnu Katsir diambil dua pendapat yang tadi ya. Ibnu Jarir. Dua-duanya dari Ibnu Jarir. Kemudian berikutnya dari hadis Ibnu Abi Hatim. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. Nah, di riwayat Ibnu Abi Hatim sama dari Ibnu Abbas ya. Wa id ja'alnal baita masabatan linas qala yasubuna ilaihi. Kan sama ya. Tadi mah hanya yasubuna, mereka berkumpul. Ini yasubuna ilaihi, mereka berkumpul di Baitullah, summa yarji'una, kemudian pulang. Kembali lagi, pulang kembali lagi. Itu terusannya sama ya riwayat-riwayat yang lain. Terus. Waruya an abil aliyati wa sa'id bin Jubairin fi riwayatin wa ata'in wa mujahidin wal hasani wa atiyata war rabi' ibni anasin wa dhahaki nahwa dzalika. Ini jalur-jalur yang lain ya. Jalur-jalur yang lain selain daripada Ibnu Mujahid, selain dari Mujahid, dari Abul Aliyah, Sa'id bin Jubair dan sebagainya. Ingin menjelaskan pemahaman masabatan linas itu yasubuna ilaihi summa yarji'una. Mereka berkumpul, pulang, kembali lagi. Itu disebut masabatan linas. Terus Ibnu Jarir. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاعي Iya. أو أوزاعية. Setelah yakni mansubkan ya, karena sebagai maf'ul bih, yakni al-Auza'iyyah. يعني الأوزاعية حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى. Nah ini dari Abdah bin Abu Lubabah. Terus. في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. Jadi maksudnya la yansorifu anhu munsorifun. Orang yang munsorif, orang yang sudah beres, orang yang akan bergegas pulang, tidak akan pulang. Itu maksudnya. Orang yang sudah beres, orang yang sudah mau pulang, tidak akan pulang. La yansorif. Wahuwa yara, dan dia mengetahui annahu qad qada. Beliau itu sudah melaksanakannya. Minhu wataron, sudah beres. Jadi ketika dia sudah melaksanakan misal haji dengan sempurna, umroh dengan sempurna, i'tikaf dengan sempurna, ruku, sujud, sholat dengan sempurna, inginnya tidak keluar. Makanya betul ya, banyak program-program kenapa di Masjidil Haram ada program kalau di Ramadan, umroh di Ramadan, termasuk i'tikaf di Ramadan dan sebagainya. Nah, jadi memang tetap masabatan linas kesimpulannya ini. Jadi dari pendapat-pendapat yang lain memang begitu. Termasuk di bawahnya. Di bawahnya juga sama. Teruskan. Tamatkan saja dulu ya. Masabatan linas. Wa haddatsani Yunusu an ibnu Wahbin qala ibnu Zaidin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas qala yathubuna ilaihi minal buldani kulluha wa ya'tunahu. Yathubuna ilaihi, mereka berkumpul di sana, minal buldani kulliha, dari negara-negara negeri seluruhnya.
berkumpul, wa ya'tunahu, dan mereka mendatanginya. Kumpul datang pulang, kumpul datang pulang. Itu sama ya, sama. Itu masabatan linnas. Jadi wa ij'alnal baita masabatan linnas. Tempat berkumpulnya orang-orang menjadi kerinduan bagi orang-orang, bagi manusia, bagi kita sekalian. Terakhir, wa ma ahsana ma qala asy-sya'iru fi hadzal ma'na awradahu Qurtubiyyu ja'alal baitu mathaban lahum laisa minhu ad-dahru yaqduna al-watar. ada apa? Pendapat syair yang disodorkan oleh Imam Al-Qurtubi. Ju'ilal baitu masaban lahum. Dijadikan al-bait itu, baitullah itu masabatan lahum, tempat berkumpul sebagai kerinduan bagi mereka. Laisa minhu dahru yaqdunal watar. Sama ya. Terakhir, Sa'id bin Jubair. Wa qala Sa'id bin Jubairin fil riwayatil ukhra wa ikrimatu wa qatadatu wa ata'ul Khurasan. Rohnya tasydid. Khurasani mathabatan linnas ay majma'an. Majman atau mujma', tempat berkumpul. Terakhir ini mujma' atau majma'an. Jadi jelas. Jadi masabatan linnas itu tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi al-bait di situ. Untuk apa? Untuk zikrullah tentunya ya. Bukan sembarang berkumpul. Nanti dijelaskan di ayat berikutnya apa? Allah nanti memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail antahhira baitiya, untuk membersihkan rumah Allah ini. Untuk apa? Taifin, orang-orang yang tawaf, akifin, orang-orang yang itikaf, ruk'ais sujud, orang-orang yang sholat. Jadi bukan sembarang berkumpul. Nanti mereka tawaf, mungkin mereka itikaf, mungkin mereka sholat berjamaah di Masjid Al-Haram. 100.000 kali lipat kan ya. Jadi pahalanya kalau kita sholat di situ itu sekitar 100.000 kali lipat. Bagi orang yang haji umroh itu luar biasa. Atau yang kuliah di sana di Ummul Qura ya, di Ummul Qura yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kalau Universitas Madinah itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Yang ini adalah menjadikan Nabi Ibrahim ketika membangun ini terus turun-temurun sampai ke zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sampai ke kita, itu menjadikan satu hal yang harus kita pahami. Ini semua adalah Baitullah itu adalah masabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, amnan. Nah, beri stabilo, amnan. Apa itu amnan? Nah, di sini lumayan ya, panjang lebar. Ini kita bahas dulu. Baca dulu ya, amnan. Ada 3 poin. Satu, apa itu masabatan linnas. Yang kedua, amnan. Yang ketiga, makom Ibrahim itu dijadikan sebagai sholat, tempat sholat. Amnan dulu sekarang yang kedua. Silakan. Wa amna qala ad-dhahaku an ibn Abbas radhiyallahu anhuma ay amnan linnasi. Tambahannya amnan linnas. Aman bagi siapa? Linnas. Jadi kita kalau masuk ke Baitullah, kita menjadi aman. Wa hadzal baladal amin. Dan kita aman di situ. Dan memang betul aman. Nanti jelaskan kenapa sampai aman ketika ada orang yang masuk ke Baitullah. Aman itu luar biasa. Berdasarkan riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Wa qala Abu Ja'farin Ar-Razi an Rabi' bin Anas an Abil Aliyati wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna yaqulu amnan min aduwi wa an yuhmala fi silaha wa qad kanu fil jahiliyati yutakhattafun nasu min haulihim wa hum aminuna la yusbauna. Jelas ya. Abul Aliyah menegaskan amnan minal adu.
Kalau tadi amnan linnas, aman bagi manusia. Ini lebih khusus. Amnan minal adu, merasa aman dari musuh. Jadi kalau sudah masuk ke Baitullah, aman. Dan kita rasakan itu ya, nyaman gitu. Di situ itu kita bisa sholat, kita bisa berzikir di Masjidil Haram itu. Kita bisa berdoa sepuasnya. Ya. Makanya lebih baik ketika nanti kita ditakdirkan oleh Allah untuk haji atau umroh ya. Umroh atau haji. Nah, maksimalkan untuk ibadah di situ. Ibadah di dalam masjid. Terus semaksimal mungkin. Kalau bisa intidharus sholah ila sholat. Menunggu sholat ke sholat yang lain. Tidak pulang ya Bu. Tidak pulang ke mana Bu? Ke hotel ya. Ke hotel paling saatnya untuk makan. Saatnya untuk apa? Tidur, istirahat. Itu yang terbaik. Karena kesempatan terakhir. Kesempatan kita melaksanakan ibadah di sana. Tumplekun gitu. Tumplekun di situ saja. Kecuali kalau ada program-program yang lain ikut. Tapi kalau semampunya kita di masjid gitu. Kan la tusyaddur rihal bahasanya. Jangan memaksakan rihlah illa li salasati masajida, kecuali di 3 tempat ini. Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, Masjid Haram, wa Masjidil Aqsa. 3 poin harus kita maksimalkan untuk rihlah. Jadi ketika kita ada di Makkah, fokuskan di Masjidil Haram. Ketika kita ada di Al-Madinah Munawwarah, fokuskan di Masjid Nabawi. Ketika kita ada di Filistin, fokuskan di Masjid Al-Aqsa. Maksimalkan itu. Jadi kalau ada haji umroh ya, ada program-program itu maksimalkan di sini. Apa saja di dalam masjid? Ya zikir, doa, sholat, itu saja. Baca dan sebagainya. Kalau lapar, ya keluar cari makanan kemana? Ke hotel ya. Cari ke sana. Udah beres? Kalau bisa ke sana lagi. Kalau bisa ke sana nanti mencari tempat-tempat situs bersejarah. Setelah itu ada program nanti ke mana ke Makkah tempat ini tempat itu nanti ada guide-nya kan itu. Tapi jangan sampai kita meninggalkan masjid. Karena kan masjid itu menjadi pusatnya. Bukan hanya di sana, sebetulnya di kita juga harus jadikan pusat peradaban. Makanya rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Itu satu di antara 7 orang yang mendapat naungan. Seseorang yang qalbunya terkait dengan masjid. Jadi mau kemanapun ingatnya masjid. Karena merasa aman. Merasa aman di masjid itu. Jangan aman anu nagihnya Bu. Yang nagih hutang kan tidak boleh nagih. Kalau nagih hutang di dalam masjid berarti dikurangi setengahnya. Kita punya hutang 1 juta ditagih di dalam masjid. Nah itu harus berkurang jadi setengahnya. 500.000 lumayan ya. Besok nagih lagi lunas. Menunjukkan aman. Tetap aman masjid itu. Masya Allah ya aman. Maka biasakan masjid. Dimanapun kaitkan hati kita dengan masjid. Dimanapun pokoknya masjid. Jadi masjid manapun. Ya, masjid manapun. Karena memang Masya Allah kalau kita sholat di sana kan 100.000 kali. Kemudian di Masjidil Haram 1.000 kali. Kemudian nanti di Al-Aqsa beda lagi. Karena Al-Aqsa kan jauh. Kenapa Baitullah, kenapa Masjidil Haram lebih besar pahalanya? Ya karena dari sejarah. Kan di situ ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan yang lain-lainnya. Itu sejarahnya. Maka Rasul menegaskan itu. Maka sholat kita di sana 1 kali sama dengan 100.000 kali. Gak bayang ya. 100.000 kali hari berarti kalau gitu. Sholat duhur di sini 1 kali. Ya. Kalau di sana 100.000 kali. Kan 1 kali sehari. Dikali 100.000 kali. Tapi bukan berarti harus kita kalkulasi matematika seperti itu. Ingin menunjukkan rindulah terhadap Masjidil Haram. Kesempatan emas kalau sudah di situ ya. Makanya kita juga, saya khususnya ingin punya mimpi, belum juga di itikaf, udah berapa tahun, berapa kali itikaf. Inginnya, itikaf bukan hanya di Baitur Rahman sini, tapi di Baitullah. Kalau semuanya ikut ya Masya Allah ya, 1 pesawat. Jadi itikafnya di sana gitu. Itikaf di sana dan betul-betul itikaf.
Tapi kan tidak mungkin tidak ideal seperti kita itikaf di sini kan 10 hari tidak keluar masjid kan bisa kan di kita ya. Kalau di sana kan kita perlu makan harus ke hotel kan itu beda lagi. Tapi intinya harus ada niat untuk ke sana. Ada niat untuk ke sana gitu. Apalagi haji ya. Haji itu memang rukun Islam yang kelima, haji itu. Harus ada niat saja. Atau tadi umroh. Karena memang Masya Allah, kalau lihat dari Al-Bait di sini, satu, masabatan linas, kedua, amnan, kita merasa aman dari musuh. Kenapa ada bahasa Abul Aliyah menegaskan amnan minal adu? Lihat berikutnya. Wa an yuhmala fihi asilahu, pedang itu sok dibawa-bawa. Pedang itu, senjata. Jadi orang-orang saat itu suka membawa senjata. Kalau ada orang yang suka membawa senjata, menunjukkan daerah itu tidak aman. Kudu mawa wae pistol, pedang gitu. Berarti tidak aman. Di situ itu tidak aman. Kalau aman berarti tidak. Tidak membawa itu. Wa qad kanu fil jahiliyah yutakhattafu an-nasu min haulihim. Di zaman jahiliyah, keadaan mereka itu dulu suka merampas, suka merampok di sekitar itu. Gitu. Di sekitar mereka itu suka merampok dan sudah menjadi kebiasaan. Wahum aminuna, namun mereka akan aman, la yasbauna, tidak ada yang mengganggunya. Yasbauna itu sabah yasbu, tidak mengganggunya. Kenapa tidak mengganggu? Karena masuk ke wilayah Masjidil Haram. Sejak zaman dulu ingat. Siapapun orang yang masuk ke Masjidil Haram, ke masjid tersebut, ke Baitullah tersebut, aman. Aman. Dan itu harus copy paste ke kita. Siapapun yang masuk ke Baitur Rahman, di masjid ini, aman. Dan sekarang, ngeri ya, sekarang banyak orang-orang yang berani mencuri di dalam masjid. Dan sekarang itu banyak. Masjid-masjid tertentu, mereka tahu kapan gitu. Jamaahnya kosong, sudah diincar. Berarti kan tidak aman. Harusnya aman, Baitullah itu. Rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi itu harusnya aman. Nah itu pendapat Abul Aliyah. Ya, pendapat ketiga, Istamir. Wa ruwiya an mujahidin wa ata'in was-suddi wa qatadata wa rabi'i bin anasin qalu man dakhalahu kana aminan. Man dakhalahu kana aminan, itu tambahan saja. Sudah diwakil dengan yang baru saja. Siapa yang memasuki Baitullah, karena maka keadaan dia pasti aman. Aminan. Baik. Itu apa yang dimaksud dengan amnan. Di bawah pernyataan tentang Al-Imam Ibnu Katsir, ya. Pernyataan tentang Ibnu Katsir tentang keadaan Baitullah. Nah, ini perlu kita bacakan yang ini karena poin penting ada di sini ya. Kalau tadi menyodorkan dalil-dalil, nah beliau menegaskan apa yang ditafsirkan imam-imam yang tadi ini disimpulkan oleh beliau di sini. Istamir. Wa madmuna wa madmunun ma fassara bihi haula'il a'immatu hadhil ayat. Jadi cakupannya apa yang ditafsirkan imam-imam mereka ini tentang ayat ini ya, nah, disimpulkan hari ini oleh beliau. Anna Allah Ta'ala yadhkuru syarfal baiti wa ma ja'alahu mausufan bihi syar'an wa qadaran min kaunihi mathabatan linnasi. Nah, jadi Anna Allah Ta'ala yadhkuru syarafal baiti. Allah di ayat ini ya menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan mulianya Baitullah. Dan juga Allah menjadikan sifat baik secara syar'i atau qadri, di mana keadaan Baitullah itu mathabatan linnas, tempat berkumpulnya manusia. Nah, ini dijelaskan oleh beliau apa yang dimaksud dengan mathabatan linnas. Ay ja'alahu mahallan tasydid berarti mahallan. Ja'alahu mahallan tashtaqun ilaihil arwahu
wa tahnu ilaihi wa tuhinnu wa tuhinnu ilaihi wala taqdi minhu wataran walau taraddat taraddad ta. taraddata ilaihi kulla amin. Nah, jadi yang dimaksud masabatan linas menurut beliau Al-Imam Ibnu Katsir, ja'alahu mahallan. Allah menjadikan tempat tersebut, menjadikan satu tempat tashtaqu ilaihil arwahu, ruh siapapun, arwah ini orang-orang merasa mushtaq, rindu. Yashtaqu rindu ya. Mushtaqun ilai itu rindu. Jadi orang-orang akan merasa rindu ilaihi, ke Baitullah itu. Wa tuhinnu ilaihi, dan merasa kangen juga. Jadi merasa rindu ke sana. Wala yaqtadi minhu wataron, yang tadi. Walau taraddatta ilaihi kulla amin. Kalaupun Anda terus-terusan taraddud, balik lagi setiap tahun, terus ada kerinduan. Ini dijelaskan oleh beliau, tadi sudah kita jelaskan. Kenapa? Kenapa Baitullah itu menjadi masabatan linas, menjadi kerinduan bagi manusia? Nah, ini jawabannya. Istamir. Istijabatan minallahi ta'ala lidu'ai khalilihi Ibrahim alaihissalam. Ternyata istijabah dari Allah terhadap doanya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ini maksudnya. Dari mana kita tahu? Istamir. Fi qawlihi faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ila an qala Rabbana wa taqabbal du'a wa yasfahu ta'ala bi yasifuhu ta'ala bi annahu ja'alahu amnan man dakhalahu amina walau kana qad fa'ala ma fa'ala thumma dakhalahu kana aminan. Nah, ini kesimpulannya ya. Udah. Jadi nanti dicek surah Ibrahim, ini lengkap 37, 38, 39, 40. Hanya Ibnu Katsir pakai diringkas saja. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Sampai di situ ya. Maka jadikanlah ya Allah af'idatan, kolbu minanas, orang-orang, yahwi ilaihim. Karena ini ketika Nabi Ibrahim pulang. Nanti berdoa yang ini. Ila an qala rabbana taqabbal du'a. Ini harus dibuka ya. Surah Ibrahim ayat 47 sampai ayat 37 sampai 40. Itu akan lengkap. Intinya Nabi Ibrahim berdoa. Karena ingat, setiap Nabi Ibrahim berdoa itu menatapnya masa depan. Futuristik, future, masa depan. Jadi doa-doa Nabi Ibrahim begitu. Kemarin kita jelaskan tentang bab sholat. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Termasuk yang kemarin itu. Ya, inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Nah, itu kan masa depan. Termasuk yang ini, surah Ibrahim. Waj'al af'idatan minanas tahwi ilaihim. Tahwi itu cenderung ke sana. Cenderung ke Baitullah. Dan itu terbukti. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku ini. Dan itu diijabah oleh Allah. Dan ternyata Masya Allah ini Nabi Ibrahim. Dan tidak aneh kalau Nabi Ibrahim sosok yang kita doakan sholawat dan barokah. Kama shallaita ala ali Ibrahim, kama barakta ala ali Ibrahim. Setiap kita tahiyat itu kita mendoakan beliau. Kenapa? Lihat, ini menjadi perintis dalam ibadah. Beliau sebagai perintis. Kan adanya haji, umroh dan sebagainya itu dari Nabi Ibrahim dan keluarga. Hanya kita berdoa ali Ibrahim, bukan hanya Nabi Ibrahim tapi keluarga Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Wa yasifuhu ta'ala bi annahu ja'alahu amnan. Itu yang tadi. Man dakhalahu amina. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram aman. Walau kana qad fa'ala ma fa'ala.
Walaupun dia sudah melakukan apa yang dia lakukan, summa dakhalahu, lalu dia masuk kana aminan. Jadi ingin lagi dan itu terasa ya oleh kita sekalian. Nah, ini baru 2 ya. Udah panjang. Satu lagi. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslama kana ar-rajulu yalqa qatilu abihi aw akhihi fihi Qatila, maf'ul bih. yalqa qatila abihi aw akhihi fihi fala ya'radu lahu Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, tabi'in ya, mengatakan ada seseorang kana rajulu yalqa qatila abihi. Ada seseorang bertemu dengan pembunuh bapaknya. Bayangkan. Dicari-cari tidak ketemu, ternyata ketemu dengan bapaknya. Dengan pembunuh bapaknya. Au akhihi, atau pembunuh saudaranya. Fihi, tapi fil bait. Bertemunya bukan di mana-mana, tapi di Baitullah. Panggil, dia pembunuh bapak saya. Ini pembunuh saudara saya. Fihi, di dalamnya, fala ya'ridu lahu, tapi tidak disodorkan, tidak saking amannya, tidak dieksekusi. Saking amannya di dalam masjid. Memang begitu. Kan kalau mau masuk masjid, pedang pun harus masukkan ke dalam sarungnya kan. Kita mau masuk masjid, pedang masukkan ke dalam sarungnya. Jangan sampai kejadian-kejadian banyak orang-orang mati ketika sholat Jumat, ditembak mati. Itu kan kejadian. Di negara-negara tertentu, di kita gitu kan. Masjid itu sudah tidak menjadi aman. Harusnya masjid, semua yang masuk ke dalam masjid harusnya aman gitu. Termasuk yang ini. Ada orang yang membunuh bapaknya atau orang yang membunuh saudaranya, bertemu di dalam masjid Baitullah, maka tidak dieksekusi orang tersebut. Ya. Karena memang begitulah, bagi orang-orang dulu itu memang mereka sangat hormat terhadap masjid. Dan ini sebetulnya berlaku terhadap masjid-masjid yang lain harusnya. Harusnya begitu ya. Jadi orang itu merasa aman, sholat aman, nyaman gitu ya. Dan sekarang Masya Allah harusnya kita maksimalkan fungsi masjid agar kita menjadikan seluruh masyarakat itu, satu, merasa masabatan linnas, tempat berkumpul, merasa rindu hayang deui ke masjid Baitur Rahman teh. Yang kedua, amnan, merasa aman. Teruskan. kama wasafaha fi suratil maidati biqoulihi ta'ala ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas. Sebagaimana Allah mensifati, menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 97. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman linnas. Qiyaman itu bahasanya. Bisa ajeg, orang-orang bisa ajeg ketika masuk ke Al-Ka'bah, masuk ke Baitul Haram. Qiyaman linnas. Apa qiyaman linnas? Nah, Ibnu Katsir menjelaskan. Yurfa'u anhum bisababi ta'zimiha as-su'u. Akan diangkat kedudukan mereka bisababi ta'zimiha as-su', karena mengagungkan, padahal yang su' yang tadi. Tetap mengagungkan masjid, tidak mau melaksanakan keburukan-keburukan di dalam masjid. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata, teruskan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma law lam Hajja yahujjun nas hujja adalah yahujjan nasu hadzal baita liatbaqallahu as-samaa'a 'alal ardi wa ma hadha asy-syarfu illa li syarfi banihi awalan wa huwa khalilur rahmani. Nah, itu jadi Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, laulam yahujjan nasu hadzal baita, kata Ibnu Abbas ya, andaikan orang-orang tidak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah ini, la'at baqallahu samaa, Allah tentu akan menutupkan alal ardi, dari muka bumi, langit akan ditutupkan atas bumi ini kalau tidak ada yang haji
menunjukkan apa? Kiamat. Gitu. Kiamat. Wa ma hadza syarafu, dan tidak adalah kemuliaan ini illa kecuali li syarafi banihi awalan, kecuali teruntuk bagi orang yang membangun Baitullah yang pertama kali. Siapa? Al-Khalil, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Jadi kemuliaannya memang ada di Ibrahim alaihissalam, sebagaimana di surah Al-Hajj. Istamir. Kama qala ta'ala wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Tidak boleh musyrik di Baitullah. Teruskan. Wa qala ta'ala inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Surah Alu Imran. Surah Alu Imran 9697. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya Baitullah, rumah yang pertama kali wudi'a lin-nas, dibangun bagi manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu ada di Bakkah. Bakkah itu Makkah, mubarakan, dan Bakkah yang penuh dengan barokah, wa hudal lil alamin, fihi ayatum bayyinatun, di dalam Baitullah itu ada tanda-tanda yang jelas. Apa? Maqamu Ibrahim. Ini nanti kemungkinan dibahas nanti ya. Maqamu Ibrahim, ada maqam Ibrahim di situ. Wa man dakhalahu kana amina, dan siapa yang masuk ke dalam Baitullah itu maka keadaan dia akan aman. Maka di bawah lihat, fi hadhil ayatil karimah nabbaha ala maqam Ibrahim ma'a al-amri bis shalah indahu. Bersamaan itu ada perintah untuk salat, yaitu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, kita akan membahas tentang maqam berarti. Nah, ikhtilaf ahli tafsir apa yang dimaksud dengan maqam. Tapi yang jelas bagi yang haji, yang umroh, terbayang di mana posisi maqam Ibrahim itu, yang di mana kita disunnahkan untuk sholat di situ. Nah, kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Tapi mungkin akan kita ringkas ya, karena terlalu panjang dibaca satu demi satu. Nanti kita ringkas, nanti sambungkan dengan wa ahidna dan wa id qala Ibrahim rabbi al-hadza baladan aminan warzuk dan sebagainya. Karena ini kisah masih tentang Makkah al-Mukarramah wabil khusus Baitullah. Cukup dulu sampai di sini ya. Panjang, silakan dibaca dulu di rumah. Nanti kita ringkas beberapa poin yang akan kita ringkas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.